ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Baik, setelah itu penulis rahimahullahu ta'ala berpindah menjelaskan tentang waktu-waktu terlarang sholat, waktu-waktu makruh. Kata beliau faslun di halaman 47. Waktu-waktu makruh sholat. Wa khamsatu awqatil la yusalla fiha illa sholatan laha sabab. Ada 5 waktu yang tidak boleh sholat di situ kecuali untuk sholat yang punya sebab. Maksudnya bukan nafilah mutlak, sholat sunnah yang ada sebabnya. Apa itu yang ada sebabnya? Seperti tahiyatul masjid. Orang masuk masjid, mau duduk, sebelum duduk dia sholat, itu ada sebabnya. Atau sholat sunnah wudu, dia habis berwudu, sholat 2 rakaat, itu kan punya sebab namanya. Iya, jelas ya? Atau misalnya sholat tawaf, ya. Atau misalnya dia sholat jenazah, itu kan ada sebab karena ada jenazah. Ya, maka di sini apakah di penulis di sini mengatakan semua sholat itu tidak boleh dilakukan di waktu terlarang, kecuali kalau sholat ada sebab. Sholat ada sebab itu nggak ada masalah. Baik, di mana waktu terlarangnya yang 5 ini? Kata beliau, ba'da sholatis subuhi hatta tatlu' syams. Yang pertama setelah sholat subuh hingga matahari terbit. Yang kedua, wa inda tulu'iha hatta tatakamalah wa tartafi qadra rumhin. Ya. Yang kedua, ketika matahari terbit hingga sempurna dan sekadar tinggi 1 tombak. Maksudnya sudah terbit sempurna dan sudah naik sekadar tinggi 1 tombak. Kemudian yang ketiga, wa idza stawat hatta tazul. Saat matahari berada di pertengahan hingga tergelincir. Kemudian yang keempat, wa ba'da sholatil asr hatta taghrubasy syams. Ya. Setelah sholat asar hingga matahari terbenam. Kemudian yang kelima, wa indal ghurub hatta yatakamal ghurubuha. Ketika matahari terbenam sampai terbenam sempurna. Ya, ini datang di dalam hadits-hadits ya. Karena waktu-waktu terlarang itu diterangkan di dalam banyak riwayat. Ya. Jadi waktu terlarang itu ada 5 secara terperinci. Yang pertama setelah sholat subuh. Jika sudah selesai sholat subuh, itu menjadi waktu terlarang sholat sampai matahari terbit. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika matahari sedang terbit sampai sempurna dia terbit. Bukan sempurna naik ke atas langsung, tapi tidak, ditunggu sampai setinggi 1 tombak. Kalau sudah setinggi 1 tombak, itu sudah hilang waktu terlarang. Setinggi 1 tombak itu sekitar 10, 15 menit atau 20 menit, sekitar itu. Setinggi 1 tombak. Makanya antum di waktu-waktu sholat itu kan kadang ada waktu terbit, waktu syuruk namanya. Ya, dari waktu syuruk itu jangan langsung sholat, tapi tunggu sekitar 10 menit. Sampai 20 menit baru sholat. Baik. Kemudian yang ketiga, ketika matahari berada di tengah-tengah, tergelincir. Iya. Yang keempat setelah sholat asar. Nah, kalau kita sudah selesai sholat asar, maka tidak boleh lagi ada sholat sunnah. Jelas ya? Karena itu waktu terlarang sholat sunnah. Kemudian setelah itu, yang kelima ketika matahari terbenam. Sampai selesai terbenamnya. Lingkarannya tenggelam.
Itu 5 secara terperinci. Tapi kalau dihitung secara global sebenarnya 3 saja. Setelah sholat subuh sampai matahari terbit setinggi setombak, ketika matahari berada di tengah, dan setelah sholat asar sampai matahari terbenam. Kan begitu kalau dibahasakan global. Karena antara 2 itu sholat subuh dan terbenamnya atau terbitnya, dan sholat asar dan terbenamnya itu sebenarnya nyambung. Ya kalau dihitung 1 nggak ada masalah. Jelas ya? Nah, sekali lagi ini waktu terlarang khusus untuk sholat sunnah apa? Sholat sunnah mutlak. Iya. Tapi kalau sholat sunnah punya sebab, itu dibolehkan. Seperti sholat tahiyatul masjid. Ya, dia habis subuh pergi wudhu, balik lagi ke masjid. Dia sholat 2 rakaat, sholat sunnah tahiyatul masjid, nggak apa-apa. Jelas ya? Ya cuman memang sebagian ulama itu kadang melihat kepada nas-nas, ada larangan-larangan tegas. Ya. Misalnya ketika matahari tergelincir, ketika matahari sedang terbenam, sedang terbit, dia masuk masjid sedang terbenam. Padahal tidak buru-buru juga, dia tunggu-tunggu aja. Karena ini jenis larangannya dalam hadits itu lebih dahsyat daripada yang biasanya. Jadi harusnya kita juga memasang penghormatan untuk itu. Itu dari hukum etika dan adabnya ya dalam fikih. Tapi kalau hukum masalahnya seperti yang saya sebutkan tadi, kalau dia sholat memang punya sebab, maka itu nggak ada masalah, boleh dia lakukan. Ya, wallahu taala alam.